Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 9 semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat dalam melaksanakan PJJ kali ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu ingin menyampaikan materi bab 3, yaitu menyusun cerita pendek. Subbab yang akan kita pelajari nanti adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Yang kedua, mengungkapkan pengalaman gagasan dalam bentuk cerita pendek. Ini adalah subbab yang nanti akan kita pelajari. Tujuannya, apa tujuan mempelajari materi hari ini? Yang pertama adalah menelaah struktur kebahasaan cerpen dan ciri-ciri kebahasaan teks narasi, kata atau kalimat deskriptif, kata ekspresif, dan majas. Yang kedua adalah tujuannya menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuannya 3.6. Menelaah struktur kebahasaan cerpen dan ciri-ciri kebahasaan teks narasi, kata atau kalimat deskriptif, kata ekspresif, dan majas. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah 4.6. Menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita capai. Perhatikan, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Struktur di dalam cerpen ada 4. Yang pertama adalah orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah penentuan peristiwa, penentuan gambar visual, dan waktu kisah. Pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Biasanya orientasi akan kalian temukan di paragraf-paragraf pertama di dalam suatu cerpen. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Apa itu rangkaian peristiwa? Rangkaian peristiwa adalah kisah berlanjut melalui serangkai peristiwa tak terduga, gitu ya. Jadi kisah-kisah apa saja atau kejadian-kejadian apa saja yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Itu namanya rangkaian peristiwa. Lanjut lagi, struktur yang ketiga adalah komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi adalah cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Di mana di sini tokoh utama akan mengarah kepada solusinya atau jalan keluarnya. Nah, yang terakhir dari struktur cerpen adalah resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil, gitu ya. Jadi solusi apa sih yang ingin disolusikan, gitu, disampaikan, gitu ya, agar masalah yang tadinya ada konflik bisa berakhir, gitu ya. Di sini berarti kalau resolusi itu bagaimana cara si pengarang untuk mengakhiri suatu cerita, gitu. Biasanya terdapat di paragraf-paragraf dalam cerpen itu di bagian-bagian akhir, gitu. Nah, ini dia ya. Strukturnya ada 4, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Kita perhatikan lagi sekarang ciri kebahasaan di dalam cerpen. Ciri yang pertama adalah adanya kata ganti orang. Yang kedua, adanya dialog dalam cerpen tersebut. Yang ketiga adalah adanya kata benda khusus. Yang keempat, adanya uraian deskriptif. Yang kelima, adanya penggunaan majas. Dan yang terakhir, adanya pertanyaan retoris, gitu. Gitu ya. Kata ganti orang, kalian sudah tahu di dalam satu cerpen ada yang namanya aku, kata ganti aku, dia,
iya, misalnya gitu ya. Begitu juga dengan kata benda, kalian sudah tahu ya. Terus uraian deskriptif. Deskriptifnya, penggunaan majas. Majas yang kita kenal banyak. Banyak sekali majas yang kalian kenal. Tetapi untuk materi cerpen, biasanya kita hanya di sini akan mempelajari 3 majas. Nanti akan kita pelajari 3 majas. Terus adanya pernyataan heterotis. Perhatikan di sini. Nah, dalam penggunaan majas ya. Di sini yang kita pelajari atau jenis majas yang akan kita pelajari hanya ada 3 dalam penggunaan majas. Ada smile, terus metafora, dan personifikasi. Apa itu smile? Smile adalah perbandingan langsung. Di mana berarti smile itu majas yang langsung membandingkan sesuatu. Perhatikan di sini contohnya. Tubuh agung, tingginya bagai tiang yang menjulang. Nah, berarti kalau majas smile itu menggambarkan atau membandingkan sesuatu dengan kenyataannya yang memang benar ada. Di sini perhatikan, tubuh agung. Berarti tubuh agung itu tinggi, bagaikan tiang yang menjulang tinggi. Nah, kalau kalian perhatikan, tiang kan pasti tinggi ya. Nah, jadi ini smile itu adalah majas perbandingan langsung. Yang kedua adalah metafora, majas di mana perbandingannya secara tidak langsung. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat. Dia memang orangnya ringan tangan. Ketika orang yang ada di sekitarnya tertimpa musibah. Nah, berarti kalau metafora itu perhatikan di sini ada kata ringan tangan. Menggunakan kalimat hiasan, gitu ya. Ringan tangan itu artinya adalah mau membantu, gitu ya. Nah, jadi dalam majas metafora kita tidak langsung menggunakan seperti tadi smile membandingkannya, tetapi dalam metafora itu kita menggunakan kata-kata kiasan. Tuh. Lanjut lagi majas personifikasi. Majas personifikasi, di mana majas ini adalah membandingkan benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Nah, contohnya seperti ini. Pohon nyiur melambai-lambai karena tertiup angin. Biasanya, kalau yang melambai itu adalah orang gitu ya, tangan kita melambai-lambai gitu ya. Gitu. Jadi ini sesuatu benda mati yang kita anggap seperti makhluk hidup. Gitu. Bisa membedakan ya? Ada yang tadi majas smile, metafora, dan personifikasi dalam penggunaan cerpen itu. Lanjut lagi. Perhatikan. Nah, ini adalah bagian mengungkapkan pengalaman gagasan dalam bentuk cerita. Ini adalah materi yang terakhir di dalam bab 3, yaitu bagaimana langkah-langkah menulis suatu cerpen. Langkah yang pertama adalah menentukan tema. Langkah yang kedua adalah sudut pandang. Langkah yang ketiga adalah menentukan perwatakan. Langkah yang keempat adalah kalian harus dapat menentukan latar atau setting. Dilanjutkan dengan alur atau plotnya, jalan ceritanya ya. Dan yang terakhir menentukan judul. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, Bu, kenapa judul di akhir? Terkadang di sini untuk menentukan judul setiap orang berbeda-beda. Ada yang kalian bisa membuat suatu cerpen itu kalian buat tema langsung judul dulu. Tetapi ada juga di dalam membuat suatu cerpen ada yang kalian tulis temanya dulu, ceritanya dulu gitu ya. Tetapi setelah itu baru judulnya. Gitu ya. Jadi ini adalah ke-6 langkah di dalam menulis cerpen. Menentukan tema, sudut pandang, menentukan perwatakan, menentukan latar atau setting, alur atau plot, dan juga menentukan judulnya.
Nah, anak-anakku sekalian, di sini Ibu ingin memberikan satu contoh mengidentifikasi struktur cerpen yang berjudul Pohon Keramat. Perhatikan, di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tetapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung besar. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam gunung besar. Mereka akan bergidik hanya membayangkan keangkerannya, karena dari kakek nenek sampai anak-anak hafal cerita keangkeran gunung besar. Kalau dilihat dari kutipan cerpen yang berjudul Pohon Keramat, menurut kalian ini termasuk ke dalam struktur apa? Ya, ini termasuk ke dalam struktur orientasi, gitu ya. Di sini kenapa dikatakan struktur orientasi? Di sini dijelaskan, dia menjelaskan isi cerpen itu menjelaskan tentang perkenalan tentang gunungnya. Ada sebuah kampung di mana terdapat gunung besar, gitu ya. Nah, karena orientasi ini termasuk ke dalam orientasi. Paham sampai sini anak-anakku sekalian? Nah, untuk lebih lanjutnya, nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya di Google Classroom yang telah Ibu berikan. Terima kasih kalian sudah belajar hari ini bersama Ibu. Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.